Yang ini kita bisa lihat ya, yang paling tinggi react-nya tetap konten yang terbaru kemarin, sama dengan seperti yang 7 hari itu. Kemudian yang kedua ini react dan engagement-nya tinggi, 400 versus 122. Jadi ini urutannya sesuai engagement ya, bukan react-nya. Nah, ini kontennya itu tentang literasi. Kemudian yang bawahnya ini tentang kelas. Lebih bawah lagi, ini yang paling banyak adalah artikel dari admin ya. 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah konten artikel. Sedangkan yang lainnya informasi tentang WRC. Begitu ya teman-teman. Jadi insight ini sangat berpengaruh untuk kita membuat plan tentang konten yang akan kita buat. Untuk story di 28 hari ini hanya ada 2 unique content, padahal ada 3 yang dipublish seperti itu. Audiens demografi di sini tidak terlihat. Lalu di sini yang unik itu diambil dari orang-orang yang melihat konten tersebut. Nah, di sini kenapa sih ini enggak ada yang lihat? Ternyata dianggap sama konten yang lain misalkan, atau konten ini tidak unik. Di sini yang paling dilihat adalah mereka yang membuka baru, bukan dari orang yang sama, seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini di 28 hari ternyata mengalami penurunan viewer. Itu dari yang sebelumnya itu 200 lebih hanya menjadi 140. Jadi peak view-nya dia turun, tapi react-nya atau jangkauannya peak ini naik dari sebelumnya itu kurang dari 3.000 naik 3.500 jadi 5.500. Berarti kalau kenaikannya 3.500 artinya jangkauan bulan lalu itu hanya berkisar 2.000. Nah, audiensnya ini ada kenaikan 23 seperti tadi yang 7 hari. Nah, ini di bulanan menurun, tapi untuk pekan, setiap pekannya itu ada kenaikan. Mengapa bisa seperti itu? Artinya konten 1 bulan yang lalu dengan konten yang sekarang itu memiliki pengaruh yang cukup besar gitu kan. Jadi kalau misalkan konten bulan lalu itu kebanyakan tentang apa? Nah, artinya yang konten bulan lalu itu lebih banyak diminati daripada konten yang saat ini, seperti itu, yang bulan sekarang. Jadi teman-teman bisa mengatur konten yang mau dibuat dan tahu siapa sih audiens sama target marketnya teman-teman atau segmen pasarnya teman-teman itu yang lebih spesifik. Dengan teman-teman mengetahui segmen pasar yang lebih spesifik, teman-teman bisa menawarkan kepada orang-orang tersebut sehingga tingkat closingnya lebih tinggi dibandingkan penolakan. Karena apa? Karena segmen pasar yang sudah rapi itu akan memudahkan seller atau penjual itu membidik targetnya itu sesuai gitu loh dengan kebutuhannya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan hanya penggunanya umur sekian, misalkan anak-anak, artinya yang beli adalah orang tua.
Jadi orang tua yang memiliki anak dengan kondisi seperti A, B, C seperti itu ya, itu jadi harus dispesifikkan sehingga customer atau calon buyer yang kita bidik itu mereka tidak merasa kita kejar kayak gitu, tapi kita memberikan solusi kepada mereka. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.